seperti can, must, have to, hingga kalimat pengandaian, conditional sentences, dibahas dengan pendekatan komunikatif. Pembaca juga akan menemukan penjelasan yang mudah dipahami terkait direct indirect speech, relative pronouns, prepositions, in, on, at, serta kontraksi kata yang umum digunakan dalam percakapan informal. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Air seringkali dipandang sebagai simbol kehidupan dan kemurnian. Namun, tidak semua kejernihan mencerminkan keamanan. Di balik tenangnya permukaan air, bisa tersembunyi ancaman yang nyaris tak terlihat, seperti keberadaan logam berat berbahaya yang mencemari ekosistem. Oleh karena itu, salah satu referensi yang layak dijadikan rujukan utama adalah buku berjudul Di Balik Air Tenang, Ancaman PB dan CD di Pelabuhan Biringkasi, karya Insinyur Arif Fudin Usman, Dr. Andi Ningrat, Insinyur Harusna Edi, Insinyur M. Azhar Syauqi, Muslihati Andi, Rachmianti, dan Rifkah Fitria. Dengan pendekatan ilmiah yang lugas namun tetap mudah dicerna, buku ini membongkar ancaman logam berat seperti timbal, PB, dan kadmium, CD, terhadap lingkungan perairan dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Salah satu kekuatan utama buku ini. Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk Bapak narasumber kita hari ini, apakah sudah bergabung, Bapak? Sudah ya, Pak ya? Ya. Gimana, Pak, kondisi jaringan di sana masih memadai kah, Pak? Laptopnya masih belum bisa tersambung. Oke, baik. Untuk kameranya apa bisa diaktifkan terlebih dahulu, Bapak? Bisa, siap. Baik, mengingat waktu, bisa kita mulai ya, Pak ya, acara webinar pada hari ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan CV Angkasa Media Literasi beserta jajarannya. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini Bapak M. Abayazid MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak. Dan yang terhormat Bapak Ibu audiens yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar Kunci Pintu-Pintunya Rezeki dan Sebab-Sebabnya Kaya dalam Perspektif Islam
yang ditaja oleh CV Angkasa Media Literasi dan tentunya akan dipandu langsung oleh saya, Nur Afika. Baik Bapak Ibu semua dan audiens yang sudah bergabung di webinar hari ini, ada beberapa aturan webinar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk link absensi akan dikirimkan setelah sesi tanya jawab melalui room chat Zoom. Kemudian untuk sertifikat akan dikirimkan melalui grup WA. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang belum bergabung di grup WA, silakan bergabung melalui link yang akan kami bagikan di room chat. Kemudian, selama webinar berlangsung, pastikan untuk menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Untuk sesi tanya jawab, silakan gunakan fitur raise hand ketika akan mengajukan pertanyaan. Baik Bapak Ibu semua, sebelum memulai penyampaian materi oleh narasumber kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Bapak ini beliau lahir di Pekalongan pada tanggal 27 Maret 1984, menempuh pendidikan sekolah dasar di Mis Tirto, kemudian menempuh sekolah menengah pertama di Ponpes Ribatul Muta'alimin Pekalongan, dan menempuh sekolah menengah atas di Mandenanyar Jombang dan Ponpes Mambaul Ma'arif. Selama masa perkuliahan, beliau telah menempuh gelar sarjana di STAIN Pekalongan dan menempuh gelar magister di IAIN Wali Songo Semarang. Saat ini beliau merupakan dosen di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kita sambut narasumber kita, Bapak M. Abayazid MSI. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Mbak. Iya Bapak. Bagaimana Bapak hari ini? Kita agak terkendala dengan jaringan ya Pak ya hari ini Pak. Iya. Baik. Kalau untuk penyampaian materinya mungkin bisa lewat handphone, nggak apa-apa Bapak, mengingat waktu juga terus berjalan. Jadi mungkin kita handle lewat handphone aja nggak Bapak-Bapak untuk menyampaikan materi. Tapi kalau Iya. misalnya sudah bisa jaringan di laptop, bisa Bapak langsung oper ke laptop aja nggak apa-apa Bapak. Iya Mbak, ini masih proses ya. Oke, baik Bapak. Ya, Kalau begitu, kami persilahkan kepada narasumber kita hari ini untuk menyampaikan materi kepada Bapak. Kami persilahkan. ya, terima kasih. Terima kasih waktunya dengan Mbak apa tadi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang kami hormati, ya, segenap pimpinan dari penerbit apa tadi Mbak, Sinar Angkasa atau apa ini? Ya, CV Angkasa Media Literasi, Bapak. Angkasa Media Literasi ya. Yang kami hormati pula host kita, Mbak siapa tadi Mbak? Nur Afika, Bapak. Fika aja boleh. Mbak Vika ya. Mbak Vika yang semangat ini, semangat dan masih energik ya. Ini alhamdulillah laptopnya sudah bisa tersambung. Mau masuk lewat laptop ya, biar bisa menampilkan PPT. Selamat pagi semua para peserta webinar pada pagi hari ini. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah baik Pak. Iya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT pada pagi hari ini sehingga kita masih bisa menghirup udara segar ya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada
Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta webinar, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kunci atau pintu rezeki ya, dan sebab-sebabnya kaya dalam perspektif Islam ya. Ini saya ambil dari kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kehidupan ini kita itu ya sudah tidak kaget ya dengan berbagai macam problematika hidup yang kita hadapi ya. Ada yang kalau kita lihat tetangga kita ya, saudara-saudara kita itu ada atau kita lihat dari segi tingkatan ekonomi itu kan ada bermacam-macam ya. Mungkin ada yang kaya, ada yang tidak begitu kaya dan sebagainya ya. Dan dalam roda kehidupan ini kalau kita amati orang itu kehidupannya bermacam-macam. Ada yang kelihatannya rezekinya lancar terus ya. Ada yang sering mengeluh dan sebagainya ya. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana sih agar pintu rezeki kita itu selalu terbuka itu ya. Ya paling tidak kita punya teorinya gitu ya. Kalau kita punya teori kan paling tidak kita sedikit banyak bisa mempraktekkan ya, walaupun tidak semuanya. Karena tugas kita adalah berusaha atau ikhtiar ya, berusaha dan berdoa. Nanti urusan hasil itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala ya. Jadi pintu atau kunci-kunci rezeki dan sebab-sebabnya kaya dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyan ya, karyanya Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idrus ya. Ini ada beberapa kunci atau pintu ya. Di antaranya yang pertama adalah takwa ya. Takwa dan istiqomah. Jadi nomor satu kunci atau pintunya rezeki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah-arah atau sekiranya yang dia tidak sangka-sangka ya.
Ini sudah jelas dinas dalam Al-Quran. Kita harus meyakini, ya, karena sebagai orang Muslim kita harus yakin. Barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala masalah hidupnya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bentar ya, ini alhamdulillah sudah bisa menyambung laptopnya. Jadi kunci atau pintunya rezeki dalam kitab Kahfatakun Gonian ini yang pertama adalah takwa dan istiqomah. Jadi takwa dan istiqomah merupakan jalan yang terdekat dan wasilah atau perantara yang utama ya untuk dapat dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar dimudahkan segala urusan yang sulit. Sebagaimana dalam Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 ya tadi sudah saya sebutkan tadi. Takwa dan istiqomah ini mungkin dua hal yang sudah sering kita dengar ya. Dua hal yang sudah sering kita dengar, cuman prakteknya ini yang susah ya. Prakteknya yang susah ya. Tapi kita jangan khawatir ya, karena Nabi pernah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Itu ayat Al-Qur'an kalau nggak salah ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada perintah bertakwa itu yang pertama kan haqqatuqoti ya, sebenar-benar takwa. Tapi kemudian turun ayat lagi yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, artinya kita dalam ini ya, dalam mempraktekkan takwa ini ya semampu kita. Artinya ya kita tetap harus bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cuman karena mungkin keadaan kita yang berbeda-beda, ya mungkin karena keimanan kita yang berbeda-beda juga ya. Jadi untuk menuju proses proses menuju ke takwa ini juga berbeda-beda juga, tahapannya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin orang itu yang tantangannya nggak begitu berat ya. Tapi ada orang yang mungkin karena lingkungan pergaulan, pendidikan ya, latar belakang keluarga dan sebagainya itu juga bisa berpengaruh ya. Jadi kalau orang dilahirkan dari keluarga yang Muslim ya, orang orang tuanya mendekatkan diri kepada Allah, orang yang bertakwa ya, apalagi lahir di lingkungan pondok pesantren gitu kan.
Jadi kembali tadi ya ke tadi apa? Takwa ya. Jadi takwa merupakan pintunya rezeki. Kalau kita lihat orang-orang yang sudah bertakwa kepada Allah ya, mungkin menurut kita ya, seperti para kiai, mungkin ya, para alim ulama, itu kan kehidupan mereka itu kayaknya nggak terlalu berat banget gitu lah ya. Dalam segi pekerjaan mungkin mereka nggak terlalu bersusah payah, tapi rezekinya kok kelihatannya lancar-lancar saja gitu kan. Ini berarti bukti bahwasanya bertakwa itu merupakan kunci atau pintunya rezeki ya. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an tadi ya, barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya intinya itu ya, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka ya. Terus yang kedua istiqomah ya. Istiqomah. Istiqomah ini juga apa, sudah tersantun dalam Al-Qur'an ya. Wa ala wistaqomu ala tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa ya. Dalam Quran surat Al-Jin ayat 16. Bahkan ada makalah mengatakan al istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Jadi orang yang bertakwa dan istiqomah, insya Allah segala urusannya akan dimudahkan oleh Allah dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus selanjutnya yang kedua ada ini ya, bersyukur ya. Bersyukur ini juga sudah sering kita dengar ya. Hakikat syukur itu apa sih? Hakikat syukur itu adalah engkau menampakkan dalam hatimu kegembiraan kepada Allah ya, dan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu serta tidak mendurhakai Allah dan memperbanyak memuji kepada Allah baik dengan lisan maupun dengan hati ya. Ini sebagaimana dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid ya. Jadi barang siapa yang bersyukur, jika kalian ya, bersyukur maka akan aku tambah ya. Dan apabila kufur atau tidak bersyukur, maka sesungguhnya adab Allah sangat pedih. Nah ini cuman kita kadang dalam mengartikan syukur ini kadang ada yang kurang tepat. Di sini kan disebutkan hakikat syukur adalah engkau menampakkan dalam hatimu kegembiraan kepada Allah dan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu serta tidak mendurhakai Allah dan memperbanyak muji kepada Allah baik dengan lisan maupun dengan hati. Jadi syukur itu hakikatnya adalah hati kita itu gembira atau senang atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya. Jadi tidak hanya sebatas ucapan lisan tapi juga hati kita ini gembira atau senang ya.
Ini cuman ada tambahan lagi serta tidak mendurhakai Allah. Nah, ini juga yang kadang kita itu ya tidak bisa mengimplementasikannya ya. Kadang orang misalnya ulang tahun itu kan merayakan ulang tahun itu kan berarti istilahnya kan bersyukur ya. Cuman kadang terlalu senang akhirnya malah sampai lupa kepada Allah ya kan. Hmm. Merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya dengan terlalu senang akhirnya malah itu mengadakan orkas dan lain sebagainya yang notabene-nya tidak mendekatkan diri kepada Allah tapi malah menjauhkan diri kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang awalnya ingin bersyukur malah jadi itu ya, bisa menjadi kufur ya atau mengingkari istilahnya gitu ya. Yang selanjutnya, yang ketiga ada membaca Al-Qur'an ya. Di antara kunci atau pintu-pintunya rezeki adalah membaca Al-Qur'an dan memperbanyak membacanya ya. Di antara surat yang terkenal untuk dibaca dalam urusan rezeki adalah yang pertama surat Al-Waqi'ah. Ya. Mungkin sudah tidak asing ini ya, terutama mungkin bagi anak-anak pondok pesantren ya. Jadi surat Al-Waqi'ah ini dinamakan surat pesugihan. Dan siapa yang membacanya secara istiqomah, insya Allah rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah tiap malam maka tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ya. Yang selanjutnya ada surat Toha ya. Surat Toha ini dibaca ketika terbitnya fajar atau waktu subuh. Yang ketiga ada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini dibaca setiap kita masuk ke dalam rumah ya. Ini yang pernah diijazahkan Mbah Maimun ya. Jadi setiap kita masuk ke dalam rumah sebelum kita ngomong apa-apa kita langsung baca surat Al-Ikhlas. Tentunya setelah kita baca salam ya. Kalau ada orang berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus langsung baca Al-Ikhlas. Kalau tidak ada orang, rumahnya sepi, kita bacanya Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Terus baca surat Al-Ikhlas. Walaupun hanya sekali tapi continue atau istiqomah ya. Tiap kali kita masuk rumah harus jangan lupa baca surat Al-Ikhlas ya. Yang keempat surat Al-Quraisy. Surat Al-Quraisy di surat Al-Quraisy, Al-Insyirah dan Al-Qadir dibaca setelah sholat fardu ya. Quraisy itu Laila fi Quraisy itu ya. Terus Al-Insyirah Alam Nasrah dan Al-Qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Terus yang keempat di antara kunci atau pintunya rezeki adalah dzikir ya, membaca dzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dzikir-dzikir yang dalam urusan ini adalah yang pertama ada subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Ini dibaca 100 kali sebelum subuh ya. Jadi sebelum sholat subuh atau sebelum adzan subuh kalau yang sudah bangun ini ya membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah sebanyak 100 kali. Yang kedua adalah dzikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ini juga dibaca 100 kali setiap hari atau setelah duhur. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Terus pilihan yang ketiga adalah la haula
wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 100 kali tiap hari ya, semampunya pas waktu luang itu ya. Yang keempat ada zikir la ilaha illallah. Setiap pagi kalau bisa 1000 kali dalam keadaan suci. Berarti setelah sholat subuh ini ya. Baca 1000 kali insya Allah akan dimudahkan sebab-sebab rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ada doa ya. Yang kelima ada doa. Doanya apa? Doa yang diajarkan oleh Nabi setiap pagi adalah Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalam makbula. Dibaca setelah sholat subuh. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalam makbula. Ya. Ya, dibaca minimal 3 kali lah ya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka minta kepada engkau rizqan thayyiban, rizki yang baik, wa ilman nafi'an dan ilmu yang bermanfaat, wa amal makbula dan amal yang diterima. Ya. Yang keenam, membaca istighfar. Baca istighfar ini juga bisa dimudahkan rezekinya ya. Yang ketujuh, membaca selawat Nabi. Baca selawat Nabi ini juga sudah masyhur ya. Baca selawat Nabi. Yang kedelapan, sholat, ada sholat ya. Ya, sholat 5 waktu dijaga dan kalau bisa ada tambahan sholat sunnah ya, baik sholat duha maupun sholat yang lainnya. Yang ke-9, sodakoh. Sodakoh ini juga ternyata bisa menarik rezeki ya, rezeki ya. Apalagi sodakoh kepada orang tua kita ya, itu ternyata pahalanya banyak ya. Jadi kadang kita lupa kepada orang tua ya, malah orang lain kita kasih, orang tua lupa nggak kita kasih. Ini kebalikan. Jadi orang tua dulu kita dahulukan untuk kita berikan, itu ternyata pahalanya ada yang kalau nggak salah 900 ya. Sedekah ini di samping bisa melancarkan rezeki juga bisa menolak bala ya. Sedekah tadfaul bala itu ya. Atau sedekah tadfaul bala ya. Yang ke-10 ada silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung persaudaraan. Ini juga kalau ini dalilnya sudah sering kita dengar ya. Ketika hari Idul Fitri, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyum sa'alahu fi asarihi fal yasil rahimah. Jadi barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya, maka hendaknya menyambung persaudaraan atau melakukan silaturahim ya. Kebalikannya, orang yang memutus persaudaraan otomatis dia akan diputus oleh Allah ya. Baik rezekinya maupun dari rahmat Allah ya. Yang ke-11, budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik. Ini juga ternyata bisa mempermudah rezeki kita ya. Kalau kita punya akhlak atau budi pekerti yang baik, insya Allah Allah akan melapangkan atau memudahkan rezeki kita ya. Ya kita lihat secara konkretnya sajalah kita ya. Ketika dalam kenyataannya dan dalam faktanya ketika orang itu punya budi pekerti yang baik, misalnya jujur ya, jujur ramah gitu kan,
itu insya Allah akan banyak orang yang suka ya, akan mudah dipercaya oleh orang ya, akan dikasih kepercayaan ya. Orang itu akan percaya karena kejujurannya itu ya, kan beda dengan orang yang budi pekertinya jelek ya, mungkin suka berbohong dan sebagainya, itu rezeki itu akan menjauh ya, karena otomatis orang-orang itu tidak akan suka untuk kerjasama dengan dia ya. Yang ke-12 sudah qanaah. Qanaah itu menerima pemberian dari Allah. Jadi qanaah ini juga ada hubungannya dengan bersyukur tadi ya. Orang yang qanaah ini akan mudah untuk bersyukur ya. Berbeda dengan orang yang tidak qanaah, jadi atau tamak istilahnya mungkin kalau kita sekarang itu ya. Jadi tetangganya beli mobil baru, hatinya panas ini kan, berarti kan tidak qanaah ya. Tetangganya beli mobil baru yang sebenarnya kita ya ikut bersyukur, alhamdulillah tetangga saya punya mobil misalnya. Ketika kita butuhkan mungkin bisa pinjam gitu ya, istilahnya seperti itu ya, atau nyewa lah, kalau nggak boleh dipinjam berarti boleh disewa gitu, bisa jadi seperti itu ya. Yang ke-13 bergegas atau pagi-paginan ketika berangkat mencari rezeki ya. Ini kalau ini dulu ketika banyak yang berdagang di pasar ini, Nabi menyuruh untuk bergegas atau untuk pagi-pagi ketika berangkat mencari rezeki. Kalau kita lihat realita zaman sekarang, memang orang yang berdagang di pasar itu berangkatnya pagi-pagi ya. Kadang sebelum subuh mereka sudah berangkat ya. Yang terakhir, atau 14, menyuguh tamu dan dermawan atau suka memberi ya. Jadi menyuguh tamu ini termasuk kunci atau pintunya rezeki juga ya. Demikian pemaparan materi dari saya, Mbak Vika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian materi yang luar biasa. Masya Allah sekali ya Pak ya, kita diberikan paparan tentang bagaimana pintu-pintu rezeki itu datang, sebab-sebabnya. Luar biasa sekali ya Pak, relate banget dengan kehidupan anak muda sekarang yang lagi riwah dengan mencari rezeki ya Pak ya. Ya. Oke, baik Bapak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, silahkan gunakan fitur raise hand. Baik, jika tidak ada yang menggunakan fitur raise hand, mungkin kita bisa membacakan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens kita ya Pak ya di room chat. Ada 2 pertanyaan yang sudah diajukan. Yang pertama dari Idul Fitri SPD, mengapa ada orang yang pekerjaannya terlihat biasa saja tapi rezekinya lancar, sementara yang bekerja keras justru hidupnya tetap pas-pasan? Sebenarnya apa yang mempengaruhi hal ini dan apa yang sebaiknya kita lakukan agar usaha kita juga membuahkan hasil yang lebih baik dan cukup? Seperti itu pertanyaannya, Pak. Apa bisa ditangkap pertanyaannya, Pak? Jadi pertanyaannya, ada orang yang usahanya kelihatannya biasa-biasa saja tapi rezekinya lancar gitu ya Mbak ya? Ya, benar, Bapak. Jadi, kenapa ada orang yang pekerjaannya tuh kayak nggak yang wah-wah banget, biasa aja, tapi rezekinya lancar. Sedangkan orang yang kerja keras, gesit, tapi kok hidupnya pas-pasan aja gitu, Pak. Kira-kira kenapa bisa seperti ini, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya tadi dari siapa nih, Mbak Fitri atau Bu Fitri SPD ya? Fitri. Ya seperti yang saya utarakan tadi ya, sampaikan tadi ya. Jadi pengaruhnya itu kan bisa jadi tadi orang yang
pekerjaannya biasa tapi rezekinya lancar ya karena dia satu dia bertakwa kepada Allah ya. Dia bertakwa kepada Allah dan istiqomah. Jadi kelihatannya santai tapi karena dia bertakwa akhirnya dimudahkan dimudahkan dilapangkan rezekinya oleh Allah ya. Sementara yang bekerja keras karena dia mungkin kurang dekat kepada Allah, ini ada beberapa faktor ya. Ini salah satunya. Bisa jadi karena dia walaupun dia bekerja keras tapi karena dia kurang dekat kepada Allah akhirnya ya pas-pasan. Itu di antara faktornya. Terus ya juga bisa jadi karena faktor itu juga ya dan apa itu terus mungkin juga jarang baca Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Jadi terus juga ada faktor itu ya. Kalau masih misalnya sudah faktor-faktor yang ikhtiar-ikhtiar itu sudah dilewati, misalnya sudah bertakwa, nah, sudah istiqomah, sudah bersyukur ya. Tapi kok rezekinya masih pas-pasan ya berarti nanti itu akhirnya nanti endingnya berarti sudah takdirnya seperti itu gitu ya. Jadi ya sebenarnya rezeki itu jangan kita artikan sempit ya. Jadi rezeki itu tidak hanya bersifat materi saja ya. Jadi kesehatan, kelapangan kelapangan waktu ya. Bahkan kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah itu juga termasuk rezeki. Jadi rezeki itu ternyata sangat luas ya, tidak hanya berupa materi tapi juga yang imateri ya, seperti kesempatan kita untuk sholat ya, kita diberikan kesempatan kemudahan untuk sholat itu juga rezeki ya. Tidak semua orang bisa loh melakukan sholat dengan mudah gitu kan. Terus anak juga rezeki ya, anak kan rezeki ya. Waktu juga rezeki ya. Jadi kita harus mengartikan rezeki itu secara luas, jangan diartikan secara sempit. Jadi itu ya Bu Fitri ya. Jadi bisa bisa jadi pekerjaannya biasa tapi rezekinya lancar ya itu bisa jadi dia satu kalau melihat kunci atau punya rezeki yang pertama kan tadi kan takwa dan istiqomah ya. Bisa jadi dia orang yang bertakwa dan istiqomah ya seperti kiai para ulama itu kan santai-santai kelihatannya santai ya tapi kan rezekinya dilapangkan dan dimudahkan ya. Berdasarkan orang-orang yang saya observasi, mungkin orang yang saya amati juga seperti itu ya. Oh, dimudahkan ya. Dan apa yang sebaiknya kita lakukan agar usaha kita juga bisa membuahkan hasil yang lebih baik dan cukup. Yaitu tadi, ya, kuncinya adalah bertakwa dan istiqomah. Bertakwa kepada Allah dan istiqomah, memperbanyak doa, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir, ya, dan mempunyai akhlak yang baik, ya, atau budi pekerti yang baik. Itu ya, Bu Fitri ya, atau Mbak Fitri ya. Baik, Terus terima kasih Bapak. Itu tadi jawaban untuk Bu Fitri ya Pak ya. Kemudian kita ada pertanyaan lagi Bapak dari Maulana Ziros. Untuk Maulana Ziros, apakah mungkin ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung atau kita bacakan saja melalui room chat? Tadi sepertinya mikrofonnya berbunyi. ya silakan. Ini mahasiswa saya ini Mas Maulana Dirosofar ini kalau yang salah ini. Namanya nggak asing ya. Iya, baik Bapak. Kepada Abang atau Kakak Maulana Ziros yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, boleh banget nih untuk mengaktifkan kameranya. Oh, dibacakan aja. Baik, kita bacakan ya Pak ya pertanyaannya ya. Ya, Pertanyaannya, bagaimana kombinasi antara ikhtiar dan tawakal dapat membuat seseorang sukses dan kaya? Matur nuwun Bapak.
Itu pertanyaannya Pak, bisa dipahami? Bagaimana kombinasi antara ikhtiar dan tawakal dapat membuat seseorang sukses dan kaya? Ya memang harus dikombinasi ya antara ikhtiar dan tawakal ya. Jadi setelah kita berusaha ikhtiar semaksimal kita, setelah itu kita harus tawakal, harus menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dalam Al-Qur'an ya berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya ya. Jadi kita nggak boleh mengandalkan ikhtiar kita atau usaha kita. Jadi setelah kita berusaha semaksimal mungkin, setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan ikhtiar kita ya. Kita tetap barengi ikhtiar dengan doa ya. Jadi doa itu termasuk di antara tawakal kita adalah dengan berdoa ya. Jadi setelah kita berikhtiar semaksimal mungkin, terus eh, kita barengi dengan doa dan menyerahkan diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah dengan ikhtiar dan tawakal yang tepat ya, seseorang akan sukses ya. Itu ya Mas Maulana Dirosofar ya. Baik, sudah dijawab di room chat ya Pak. Matur nuwun sangat Pak atas jawabannya. Baik, next ya Pak ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Ini ada dari Kak Nur Madinah. Mahasiswa Bapak juga sepertinya ya Pak ya. Bagaimana cara agar kita bisa tetap bersyukur dan tidak lalai ketika diberi kelapangan rezeki? Terima kasih Bapak. Ini untuk pertanyaannya Pak. Ya. Bagaimana cara agar kita bisa tetap bersyukur dan tidak lalai ketika diberi kelapangan rezeki? Ya caranya kita harus ingat siapa yang memberi rezeki itu. Ya. Kalau kita ingat siapa yang memberi rezeki, yang memberi rezeki siapa Allah, ya kita harus bersyukur, ya kan? Harus berterima kasih kepada yang memberi. Dan kita juga harus ingat tadi ya, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atau ingkar, tidak bersyukur akan ingatlah adab atau siksa Allah sangat pedih ya. Jadi kalau kita ingat itu, insya Allah kita akan bersyukur atau wah takut ini saya kalau tidak bersyukur atau lalai saya takut dicabut atau dikurangi nikmat saya itu kan. Jadi kalau kita sudah menanamkan itu di benak pikiran kita ya, ya insya Allah kita akan tetap bersyukur dan tidak lalai ketika diberi kelapangan rezeki ya. Dan kita harus ingat bahwasanya rezeki itu adalah titipan dari Allah yang harus kita syukuri, yang harus kita gunakan sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi misalnya seseorang diberi sarung, misalnya sampean ngasih orang sarung, terus sarungnya digunakan untuk sholat, sampean seneng kan? Berarti sarung itu digunakan sesuai peruntukannya. Tapi ketika sampean memberi seseorang sarung dan sarung itu tidak digunakan untuk sholat, hanya untuk ronda malam misalnya, ya kan? Ketika sholat dia malah tidak sholat atau tidak pakai sarung itu, maka sampean akan kecewa yang memberinya. Jadi ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, terus nikmat itu kita syukuri dengan cara melaksanakan perintah Allah yang untuk ibadah, kita diberikan kesehatan, kita gunakan untuk sholat ya dan sebagainya. Itu ya istilahnya Allah akan menambah secara logika kan seperti itu ya. Jadi istilahnya orang yang memberi itu akan
kalau dalam firman Allah itu akan menambah, ya, menambah nikmat, ya. Jadi kita harus ingat itu, insya Allah kita akan tetap bersyukur dan tidak lalai, ya, jika diberi kelapangan rezeki. Begitu ya Mbak Nur Madinah, ya. Baik, itu tadi untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Nur Madinah ya Pak ya. Ya, Baik Bapak dan kakak-kakak, audiens yang sudah bergabung hari ini, itu tadi pertanyaan terakhir dari kita ya. Nah, untuk selanjutnya kita sudah mengirimkan link absensi kepada Bapak Ibu serta kakak abang yang semua yang sudah bergabung di webinar ini. Silakan isi terlebih dahulu link absensinya ya. Oke, baik. Kepada penanya hari ini juga ke Mas Maulana Ziros dan Mbak Nur Madinah, boleh untuk mencantumkan nomor teleponnya di room chat agar bisa kami hubungi untuk memberikan rewardnya nanti. Kebetulan kita ada sedikit reward nih Pak untuk penanya hari ini. oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak untuk jawaban yang begitu luar biasa. Bahwasannya memang rezeki itu semua dijemput dengan ikhtiar dan tawakal ya Pak ya. Kemudian bagaimana kita tetap Iya, bersyukur, harus mengingat siapa yang memberi kita rezeki tersebut. Baik Bapak Ibu semua dan audiens, eh, berakhirlah sesi tanya jawab tadi, menandakan akan berakhir pula webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya merupakan divisi operasional dari CV Angkasa Media Literasi. CV Angkasa Media Literasi ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku, di mana untuk Bapak Ibu yang punya kebutuhan untuk menerbitkan buku bisa menghubungi kami melalui nomor telepon yang ada di grup, juga bisa admin-adminnya, atau mungkin bisa dibantu untuk menyalin nomor telepon admin kita di room chat. Jadi di sini kami menyediakan beberapa paket penerbitan yang available banget untuk Bapak Ibu pakai. Ada paket penerbitan hemat, di mana Bapak Ibu hanya perlu mengirimkan naskah maksimal 200 halaman sesuai dengan template penerbit dan hasil turnitin maksimal 30%. Kemudian kita ada paket tunggal. Nah, paket tunggal ini paket anti ribet untuk Bapak Ibu yang mungkin sibuk, tapi sudah punya naskah dan bingung mau diapain lagi nih naskahnya. Jadi tinggal terbiti aja di Angkasa. Bapak Ibu cuma butuh mengirimkan naskahnya. Selanjutnya, bagian dari penurunan turnitin, menyusun naskah ke dalam template itu akan dikerjakan oleh penerbit. Kemudian kita juga ada paket konversi, di mana paket ini Bapak Ibu yang punya skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal-jurnal, itu bisa kita rubah menjadi buku dengan cara yang cepat dan mudah. Kemudian kita ada paket kolaborasi, yaitu paket menulis bersama dengan penulis-penulis lain. Kita juga tersedia paket eksklusif Ghostwriter, di mana Bapak Ibu yang mungkin tidak sempat menulis buku bisa banget nih menulis buku di Angkasa Media karena kita yang akan bantu penulisan naskah dan juga pencarian judul bukunya. Nah, itu tadi pengenalan singkat untuk CV Angkasa Media Literasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Dokumentasi akan langsung dipandu oleh saya. Kepada Bapak Ibu semua dimohonkan untuk mengaktifkan kameranya agar bisa kita ambil fotonya bersama-sama. Kita mulai dari slide yang pertama ya. Mohon diaktifkan kameranya dan tampilkan senyum terbaiknya. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, untuk slide berikutnya, mohon tampilkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, kita ada 2 slide ya hari ini. Baik, itu saja Bapak Ibu. Baik, Alhamdulillah telah berlangsung webinar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak M. Abayazid MSI. Bapak terima kasih banyak yang sudah menyampaikan materi yang begitu luar biasa pada hari ini. sama-sama Mbak Vika. Oke, saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu audiens yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara webinar Angkasa Media Literasi. Saya selaku host mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya.
Nah, sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada hari ini, mungkin ada sedikit closing statement Bapak untuk penyampaian materi hari ini. Ya, untuk penutup pada webinar kali ini, ya, jadi istilahnya kita, karena Allah sudah memberikan, istilahnya sudah memaparkan jalan, pintu-pintunya rezeki, ya alangkah baiknya untuk kita tempuh jalan atau pintu-pintu rezeki itu ya. Jadi bagaimana kita mau dimudahkan rezekinya kalau kita tidak mau menempuh jalan atau pintu-pintu rezeki yang telah Allah sampaikan atau Allah beritakan di Al-Quran maupun lewat hadis Nabi atau sunnah Rasulnya ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Fika tadi, kita harus menjemput rezeki dengan ikhtiar dan tawakal ya, dengan usaha dan doa ya. Jadi istilahnya kita harus tetap optimis, percaya diri, harus selalu husnudon, berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia atau sama makhluk ya. Semoga teman-teman bisa sukses dan menjadi orang yang dimudahkan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai selamat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, saya Nurafika selaku host pamit undur diri. Salam literasi dari Siti Angkasa Media. Sampai bertemu di webinar Angkasa Media selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini untuk penyampaiannya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk isi link absensinya ya Bapak Ibu semua. Link absensi sudah kita share di room chat. Silahkan isi link absensi terlebih dahulu karena sertifikat akan kita buat sesuai dengan data yang masuk melalui link absensi. Pada Bapak Ibu sudah dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom. Halo Sobat Literasi, selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Air seringkali dipandang sebagai simbol kehidupan dan kemurnian. Namun, tidak semua kejernihan mencerminkan keamanan. Di balik tenangnya permukaan air, bisa tersembunyi ancaman yang nyaris tak terlihat, seperti keberadaan logam berat berbahaya yang mencemari ekosistem. Oleh karena itu, salah satu referensi yang layak dijadikan rujukan utama adalah buku berjudul Di Balik Air Tenang, Ancaman PB dan CD di Pelabuhan Biringkasi, karya Insinyur Arif Fudin Usman, Dr. Andi Ningrat, Insinyur Harusna Edi, Insinyur M. Azhar Syauqi, Muslihati Andi, Rachmianti, dan Rifkah Fitria. Dengan pendekatan ilmiah yang lugas namun tetap mudah dicerna, buku ini membongkar ancaman logam berat seperti timbal, PB, dan kadmium, CD, terhadap lingkungan perairan dan kesehatan ekosistem secara keseluruhan. Salah. Satu kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menjelaskan proses pencemaran secara menyeluruh. Penulis tidak hanya memaparkan asal-usul dan karakteristik logam berat tersebut, tetapi juga bagaimana zat-zat berbahaya ini dapat masuk ke dalam tubuh organisme akuatik, seperti makrozobentos, lalu berpindah melalui rantai makanan hingga berpotensi membahayakan manusia. Bahasan tentang aspek fisika kimia perairan, seperti salinitas, suhu, pH, arus, dan kadar oksigen, memberikan gambaran utuh tentang kompleksitas lingkungan yang terpapar pencemar. Buku ini semakin istimewa karena turut memperkenalkan teknologi analisis dan pemodelan modern yang digunakan dalam studi kualitas air. Penggunaan alat seperti spektrofotometer serapan atom, SSA, untuk mengukur kandungan logam berat, serta Software Surface Water Modeling System, SMS, untuk pemetaan sebaran,
menunjukkan bahwa penulis tidak hanya berteori tetapi juga menyajikan pendekatan praktis berbasis data. Hal ini menambah bobot ilmiah, buku sekaligus memberikan referensi penting bagi pembaca yang ingin mendalami metodologi riset lingkungan. Selain menjadi sumber ilmu, buku ini juga menyimpan misi yang lebih dalam, membangkitkan kesadaran ekologis. Di tengah meningkatnya eksploitasi kawasan pesisir dan perairan, pembaca diajak merenung tentang pentingnya menjaga kualitas air demi kelestarian ekosistem dan kesehatan masyarakat. Dengan gaya penulisan yang komunikatif dan ilustrasi ilmiah yang mendalam, buku ini mampu menjembatani antara dunia akademik dan kepentingan publik secara luas. Secara keseluruhan, Di Balik Air Tenang adalah bacaan penting bagi siapa saja yang peduli terhadap kelestarian lingkungan perairan, baik mahasiswa, peneliti, pegiat lingkungan, maupun pembuat kebijakan akan menemukan nilai besar dalam buku ini, bukan hanya sebagai referensi ilmiah, tetapi juga sebagai pengingat akan tanggung jawab bersama dalam menjaga sumber daya alam yang tak tergantikan. Buku ini bukan hanya membahas air, tapi juga menyuarakan urgensi perlindungan kehidupan. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.buku.asia atau melalui marketplace kami di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop dengan link yang sudah dicantumkan. Selalu support channel kami dengan like dan subscribe, serta share ke orang sekitar Anda. Halo Sobat Literasi. Selamat datang di kanal resmi Angkasa Media Literasi, tempat di mana buku bukan sekadar tumpukan halaman, tapi jendela yang membuka cakrawala. Di tengah arus globalisasi dan komunikasi lintas budaya yang kian intens, penguasaan bahasa Inggris telah bertransformasi dari sekadar keterampilan tambahan menjadi kebutuhan esensial. Namun, tak sedikit pembelajar yang masih menemui tantangan saat harus memahami seluk-beluk tata bahasa Inggris yang dikenal rumit dan penuh dengan aturan yang membingungkan. Dalam memahami hal ini, terdapat salah satu referensi terbaik adalah buku berjudul Excellent English Grammar, EEG, karya Joni Iskandar. Buku ini dirancang dengan pendekatan sistematis, mulai dari level dasar hingga mahir, menjadikannya sebagai referensi yang relevan untuk pelajar, mahasiswa, guru, hingga profesional yang membutuhkan panduan terpercaya dalam belajar grammar. Struktur penyajian buku ini sangat rapi dan progresif. Materi diawali dengan pengenalan unsur-unsur dasar seperti word, phrase, clause, dan sentence, memberikan fondasi kuat sebelum melangkah ke struktur yang lebih kompleks. Penggunaan to be, articles, serta bentuk kalimat verbal dan nominal dijelaskan secara sederhana namun mendalam. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga mengaitkannya dengan contoh kalimat yang kontekstual dan mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan pembelajaran terasa relevan dan langsung bisa diterapkan. Tidak hanya membahas tata bahasa dasar, EEG juga mengupas tuntas berbagai topik lanjutan yang seringkali menjadi batu sandungan dalam belajar bahasa Inggris. Materi seperti gerund, question tag, active passive voice, dan berbagai bentuk tenses dipaparkan dengan jelas. Setiap penjelasan disertai contoh konkret yang membantu pembaca memahami fungsi dan penerapannya dalam konteks yang tepat. Hal ini membuat EEG bukan sekadar buku teori, melainkan juga